Belum makan. Lapar. Nah, ini bentuk kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta kepada Allah agar Allah kumpulkan kita juga nanti bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah yang memberikan kita nikmat iman, Allah yang memberikan kita nikmat Islam, Allah yang memberikan kita nikmat harta, nikmat kehidupan, semata-mata itu semua adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata itu semua adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabtaghu ilaihi wasilah, dan carilah jalan, yakni wasilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah perintahkan wajahidu fisabilihi, dan berjihadlah di jalannya, berjihad di jalan Allah, sungguh-sungguhlah di jalan tersebut, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Maka kumpulnya kita di sini adalah mencari keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulnya kita di sini adalah mencari tali yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Kumpulnya kita di sini adalah mencari jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kumpul di sini senang atau enggak? Senang atau enggak? Senang atau enggak? Kalau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sedang kumpul di mana, maka niscaya kita nggak bakal mau bubar dari tempat ini, saudara. Karena ini adalah raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kumpulnya kita di sini, insya Allah menjadi salah satu sebab nanti Allah kumpulkan kita juga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan tadi, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah oleh kalian jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan tersebut bisa lewat apapun. Di antara wabtaghu ilaihil wasilah, di antara kita mencari jalan adalah mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mengikuti perintah Allah adalah yakni agar kita berpegang teguh yakni dengan talinya Allah. Apa talinya Allah? Adalah Al-Qur'anul Karim. Maka perintah dari Allah untuk kita senantiasa membaca Al-Qur'an. Sering Al-Baqir bilang di sini, di antara agar kita terus bertalian, ya, agar kita terus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jangan tinggalkan membaca Al-Qur'an. Jangan tinggalkan salawat Nabi Muhammad SAW. Maka minimal kita membaca surah Yasin. Kita membaca surah Yasin setiap harinya. Dikatakan oleh Syekh Hamamizadah, surah Yasin itu adalah surah yang Allah yakni berfirman di dalam surah tersebut 2000 tahun sebelum dunia diciptakan. Sebelum langit diciptakan, maka surah Yasin dan surah Thaha sudah Allah jadikan tersebut, saudara. Maka dikatakan siapa orang membaca surah Yasin satu kali dalam hidupnya, maka dia bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa orang membaca surah Yasin tersebut yang sebagai qalbul Quran, disebutkan oleh Syekh Hamamizadah, disebutkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Yasin qalbul Quran. Yasin adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Maka siapa yang membaca surah Yasin satu kali sama dengan dia membaca Al-Quran 10 kali, saudara. Siapa yang bacanya dengan ikhlas, siapa yang bacanya dengan penuh khidmah, siapa yang bacanya penuh ta'zim kepada Allah, maka dia sama dengan membaca 10 kali Al-Quran. Kalau sengaja kita baca 10 kali Al-Quran setiap hari, mungkin gak mampu kita, saudara. Satu kali aja gak mampu, maka dikasih keringanan. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan surah Yasin, maka ini para malaikat mengatakan betapa enaknya itu umat Nabi Muhammad, betapa senangnya umat Nabi Muhammad. Nanti mereka akan dapat ini surah Yasin dan surah Thaha, yang siapa membacanya dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surah Yasin kepada orang-orang yang
yang sedang sakaratul maut, dan juga yang sudah yang meninggal dunia, saudara. Jadi perintah dari Nabi Muhammad, baca bagi orang yang sakit, baca surah Yasin. Agar apa? Disembuhkan dari penyakit. Orang yang telah meninggal dunia, baca surah Yasin. Agar apa? Diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang mengirimkan surah Yasin kepada sanak saudaranya, kepada orang tuanya, kepada guru-guru yang telah meninggal dunia, maka Allah angkat azabnya di dalam kubur, saudara. Amin. Allah berikan nikmat di dalam kuburnya karena keberkahan membaca surah Yasin. Amin. Siapa orang yang membaca surah Yasin di pagi hari, kata Syekh Al-Mizadah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan di hari itu. Allah angkat segala macam keburukannya, Allah cabut segala macam yang kesusahannya, Allah berikan, Allah ganti dengan kemudahan-kemudahannya. Diberkati membaca surah Yasin tersebut, saudara. Ya, maka jangan tinggalkan surah Yasin. Ya, kalau baca pagi, ya kita baca minimal di pagi hari ba'da subuh, ataupun kita baca yang di ba'da maghrib, kita baca surah Yasin sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk tadi, wabtahu ilaihil wasilah, sebagai bentuk kita yang mencari wasilah, ya, mencari jalan wasilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya surah Yasin adalah surah yang Allah berkahi. Maka surah Yasin juga adalah salah satu surat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, nanti ada beberapa surat dalam Al-Quran yang dia bisa mensyafaati manusia, dia bisa ngasih pertolongan buat manusia. Apa itu? Di antara surat-surat tersebut adalah surah Yasin. Dan surah Yasin yang di dalamnya yakni berbagai macam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menegaskan dalam surah Yasin tersebut ada beberapa kejadian, yakni tentang tidak berimannya orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad. Ada di antaranya kata Yasin tersebut, Yasin ya insan, bermakna al-murad, yakni ya insan adalah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada, yakni ketika seseorang membaca surah Yasin dengan Yasin fadilahnya, ketika dia baca Yasin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena salah satu nama Nabi Muhammad adalah Yasin, bermakna ya insan. Makna ya insan adalah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anil Hakim. Dan itu adalah nama Nabi Muhammad SAW. Maka siapa orang yang membaca surah Yasin mendapatkan berbagai macam keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Dan satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ayatul lahumul ardul maitatu, Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan tanah yang mati. Allah menghidupkan tanah yang mati, ya, yakni pada musim semi Allah hidupkan tanah yang mati. Maka ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani, itu adalah tanah yang tadinya mati musim dingin, musim panas, berganti menjadi musim semi. Maka dikatakan, dan satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka, yakni bumi yang mati kami hidupkan bumi tersebut, yakni lalu kami keluarkan yakni darinya biji-bijian, dan di biji-bijian tersebut mereka bisa mengambil manfaat biji tersebut, ya. Jadi Allah hidupkan sesuatu yang mati. Ini tanah mati. Lalu datang musim Rabiul Awal, Rabiul Tsani, musim semi, maka Allah hidupkan tanah tersebut, ya. Lalu ketika biji ini ditaruh di tanah tersebut, Allah pecah biji tersebut. Lalu Allah keluarkan yakni pohon di antara pecahnya biji tersebut, lalu bertumbuh dan berbuah, dan dia bisa makan dari buah-buah tersebut. Subhanallah. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat manusia, yang kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Mizadah dalam tafsir Yasin, Nabi Muhammad SAW mengatakan, apabila kau sampai pada Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya, pada musim semi tersebut, maka berpikirlah tentang kebesaran Allah. Kalau Allah saja mampu menghidupkan tanah yang mati dan mengeluarkan menjadi pohon, maka Allah pun mampu menghidupkan mayat-mayat, ruh-ruh yang telah dikubur di dalam kubur. Maka Allah bangkitkan nanti hari kiamat, sebagaimana Allah jadikan itu bumi menjadi subur, saudara. Maka Nabi katakan,
berpikirlah tentang kebesaran Allah. Maka itu adalah sebagian tanda kebesaran Allah. Mengapa Allah jadikan yakni itu sebagai tanda kebesaran Allah? Ada buah, ada biji yang bisa berkembang, bisa mengeluarkan yakni tunasnya, kemudian berbuah, dan itu menjadi manfaat. Begitu juga kehidupan manusia. Ada yang dia tanam dalam kehidupannya. Ketika dia tanam biji-biji tersebut adalah biji-biji kejahatan. Ketika yang dia tanam adalah sesuatu kemungkaran, ketika yang dia tanam adalah kemaksiatan, maka buahnya ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang dia tanam adalah amal-amal soleh, maka dia akan memetik buahnya nanti di akhirat. Maka Nabi katakan, berpikirlah ketika datang yang namanya Rabiul Awal, berpikirlah ketika datang yang namanya Rabiul Tsani, berpikirlah datang ketika yakni musim semi adalah musim di antara manusia, yakni ada yang mendapatkan kebaikan, ada yang mendapatkan keburukan, ada yang mendapatkan penyakit, ada yang mendapatkan kesenangan. Maka begitulah yakni gambaran nanti di akhirat. Ketika mereka semua menanam apa yang dia tanam di dunia, maka dia akan mendapatkan hasilnya nanti di akhirat. Maka surah Yasin ini berbicara tentang berbagai macam. Di sana ada berbicara tentang astronomi, bagaimana Allah menjadikan itu planet-planet beredar pada garis edarnya, bagaimana Allah tundukkan bulan, bagaimana Allah tundukkan matahari. Maka disebutkan ketika sahabat Zaid bertanya, ya Rasulullah, kemanakah matahari tersebut terbenam? Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, wahai Zaid, matahari terbenam ketika itu mereka sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari sujud kepada Allah, meminta kepada Allah agar apa? Agar tidak yakni ditimbulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah? Karena aku melihat banyak manusia di atas bumi tersebut, ada di antara mereka yang bermaksiat kepadamu ya Allah, ada di antara mereka yang tidak beribadah kepadamu ya Allah, ada di antara mereka yang jauh darimu ya Allah. Maka aku enggan keluar lagi untuk menyinari bumi ya Allah. Maka kata Allah, wahai matahari, jangan, teruskanlah engkau bersinar. Begitu juga bulan, ya Allah, aku enggan timbul lagi di malam hari, karena aku memandang banyak mereka dari hambamu yang bermaksiat kepadamu ya Allah. Maka Allah katakan, wahai bulan dan matahari, janganlah engkau redup, teruslah engkau menyala, teruslah engkau berjalan di dalam garis edarnya sampai nanti aku perintah